Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Gereja GKJ Banyumanik mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah malam Natal. Sebelum memasuki ibadah, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh pribadi sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah malam Natal pada hari ini dengan menyanyikan pujian dari nyanyian Kidung Baru 56, baitnya yang pertama dan yang kedua, Siapakah yang terus berjalan? Siapakah yang terus berjalan lewat kota yang rendah, yakni Yusuf dan Maria yang pergi ke kotanya. Perjalanan ke Bethlehem sungguh jauh jaraknya. Yusuf pun bersusah hati karena Maria lelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah malam Natal pada saat ini terselenggara karena pertolongan Tuhan. Marilah kita dasarkan pada pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah juga berfirman melalui Yesaya 9 ayat 5 dan 8 yang demikian. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, Penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya jalan daging di kanan, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11 dan ayat 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi,
dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Marilah kita memasuki saat hening. Di hadapan-Mu ya Allah, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dan di hadapan-Mu juga kami mohon, kiranya pertolongan Tuhan memampukan kami untuk hidup menjauh dari dosa. Bersyukur untuk setiap anugerah pengampunan yang boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 yang demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa kami yang ada di surga, di tengah rasa kerinduan kami yang semakin besar, penantian akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa kami peringati. Biarlah kiranya itu membawa sebuah sukacita dan juga membawa satu pengajaran untuk kami. Bagaimana kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menuntun, memberikan hikmat dan kebenaran kepada kami, juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan tuntun sertai dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga bersama-sama kami menerima akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas 2 ayat 1 sampai ayat 14. Yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah supaya menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya,
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu bukan hanya ibadah malam hari ini, tetapi juga di dalam ibadah-ibadah yang lain, kita merasakan suasana yang sungguh sangat berbeda. Bahkan bukan hanya dalam ibadah, dalam setiap perjumpaan, dalam setiap acara, ada satu perbedaan yang sangat signifikan. Memang sejak bulan Maret sampai saat ini, kita betul-betul dipaksa untuk hidup dalam satu pembatasan, berjumpa dengan orang terbatas, bertemu dengan seseorang terbatas, waktu pertemuan terbatas, segala sesuatunya terbatas. Nah, di dalam masa pandemi ini, ada satu tanda yang seringkali kita jumpai, yaitu tanda silang. Setiap ada tempat duduk yang gandeng, pasti ada tanda silang. Entah di tengah, entah di pinggirnya. Tapi yang pasti ada salah satu sisi itu yang ada tanda silangnya. Atau paling tidak ada perintah untuk jangan diduduki. Sehingga kita pun juga tidak bisa duduk di situ, di dekat orang lain, dan orang lain pun juga tidak bisa duduk di dekat kita. Nah, apa yang kita alami selama ini, di mana kita mengalami pembatasan-pembatasan itu, mari coba kita merenung, kita merefleksikan ini di dalam kehidupan kita selama ini. Bukankah tanda silang yang ada di kursi-kursi atau di tempat-tempat itu, bukankah itu adalah satu gambaran tentang hati kita? Apakah itu bukan gambaran tentang diri kita? Artinya seringkali kita bersikap membatasi kehadiran orang lain dalam diri kita. Seringkali kita juga tidak mau memberi tempat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita pun menolak kehadiran saudara-saudara kita. Jadi tanda silang yang saat ini ada di mana-mana seolah-olah menjadi satu penyataan bahwa selama itu, itulah yang kita lakukan kepada sesama kita. Ya, mungkin karena di dalam hati kita sudah penuh sesak. Mungkin karena di dalam hati kita sudah penuh dengan berbagai hal, berbagai urusan. Sehingga
tidak ada tempat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya memang kalau kita berbicara urusan tempat, kalau yang hadir itu orang-orang yang biasa mungkin kita mengatakan tempat sudah habis, tempat sudah penuh. Tetapi kalau yang hadir itu adalah orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang disegani, yang terjadi sebaliknya. Orang kemudian berusaha mencarikan tempat, digolek-golek ke panggonan, biar bisa ada di antara di antara orang-orang itu. Tetapi sekali lagi, bagaimana jika yang hadir itu adalah orang-orang yang sederhana, yang hadir itu adalah orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang asing. Adakah yang memperjuangkan, adakah yang mengusahakan tempat untuk mereka? Nah, sekali lagi dari sinilah kita bersama-sama diajak untuk merenungkan, membawa kita pada tema ibadah kita. Raja Damai telah lahir. Kita mengingat, kita melihat di dalam bacaan kita tadi, bagaimana kisah kelahiran Kristus. Saat itu diadakan sensus dan Yusuf, Maria yang sedang mengandung, mereka harus kembali ke kota asalnya. Nah, sampai di kota asalnya itulah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Namun tidak ada tempat. Dan selain daripada itu, tidak ada yang mengenali bahwa Yusuf itu masih keturunan dari Raja Daud. Sehingga kehadirannya pun tidak terlalu dipedulikan. Bahkan Maria yang saat itu sedang mengandung dan akan melahirkan pun tidak mampu menggerakkan orang-orang pada saat itu untuk memberi tempat. Mereka sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang mereka pikir hanya diri mereka sendiri. Sehingga Yesus lahir di kandang domba dan diletakkan di dalam sebuah palungan. Sesungguhnya jika kita merenungkan akan hal itu adalah sebuah ironi. Bayangkan bagaimana Yesus yang lahir, yang sebagai juru selamat, ternyata tidak mendapatkan tempat. Ini juga menjadi refleksi bagi kita. Adakah tempat bagi Yesus di hatimu? Adakah tempat bagi Yesus di dalam hidup kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang-orang yang memberi tempat bagi kelahiran Yesus saat itu? Paling tidak siapakah yang menyambut kedatangan Kristus saat itu? Dialah para gembala.
para gembala inilah mereka yang memberi tempat, mereka yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka inilah orang-orang yang tergerak untuk datang memuji Tuhan, bersyukur. Sebenarnya, jika kita mau meneliti kembali, apakah seorang gembala tidak punya kesibukan? Mereka punya kesibukan. Mereka punya tanggung jawab untuk menjaga domba. Mereka bertanggung jawab akan keamanan dan keutuhan domba-domba itu. Dan tentu mereka pun juga sibuk dengan mengamankan dirinya sendiri. Tetapi di tengah kesibukannya itu, gembala-gembala itu tidak kemudian mereka larut dalam kesibukan, larut dalam urusannya. Tetapi ketika malaikat menjumpai mereka, mereka tergerak. Mereka mendatangi bayi Yesus. Jadi, para gembala inilah orang-orang yang bermurah hati. Mereka inilah orang-orang yang memiliki hati yang terbuka akan kelahiran Yesus pada saat itu. Dan ketika mereka punya hati yang terbuka, ketika mereka menyambut kedatangan Tuhan, memberi tempat, ternyata mereka merasakan sebuah sukacita, mereka merasakan sebuah damai sejahtera, walaupun gembala-gembala itu pun sesungguhnya bukanlah orang-orang yang bebas dari pergumulan. Mereka bukanlah orang-orang yang selalu berbahagia. Karena orang-orang ini pun mereka juga mengalami himpitan akan kemiskinan. Gembala-gembala itu adalah orang-orang yang sering kali disingkirkan. Mereka juga ini adalah orang-orang yang kesaksiannya di pengadilan tidak diperhitungkan. Mereka dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka punya pergumulan-pergumulan itu. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk menyambut dan memberi tempat akan kelahiran Kristus saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gembala-gembala itu mestinya menjadi gambaran untuk kita. Kita saat ini yang hidup, kita tidak pernah terbebas dari persoalan, tidak pernah terbebas dari segala himpitan dan kesulitan. Namun, mau memberi tempat bagi Tuhan. Dan justru dari situlah kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dari sisi yang lain, jangan salah. Bukan berarti ketika dunia itu penuh dengan himpitan dan kesulitan, bukan kemudian karena dunia ini penuh dengan penolakan, bukan berarti kemudian Yesus tidak jadi lahir. Tidak. Justru di dalam kesulitan, justru di dalam himpitan itulah Kristus tetap masuk. Walaupun Nazaret tidak ada tempat, Yesus tetap masuk. Itu adalah sebuah gambaran bagi hati manusia. Yesus akan tetap masuk di dalam hati kita.
Yesus akan tetap lahir di hati kita. Sebab Ia mengasihi kita. Dan di dalam kelahiran itulah damai, harapan, dan sukacita itu akan nyata dalam kehidupan kita. Jika yang terhimpit, jika yang kesulitan, Yesus pun masuk. Betapa berbahagianya kita jika kita bersedia membukakan jalan, membukakan pintu hati kita untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentu sukacita dan damai sejahtera yang ada pada kita semakin nyata dan besar. Selamat menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Tidur tenang.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama dengan umat di segala abad dan segala tempat. Marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus, mereka membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya. Marilah kita datang pada Tuhan, membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kepadamu jika saat ini kami Tuhan panggil untuk menjadi seperti para gembala yang dengan hati terbuka menerima berita dari malaikat dan dengan hati yang terbuka menyambut dengan sukacita kelahiran Yesus Kristus. Kiranya sukacita senantiasa kami bawa dalam kehidupan kami. Sukacita itu kini telah kami nyatakan dengan memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami dan kuduskanlah. Dan kami pun saat ini peduli akan keberadaan saudara-saudara kami
mereka yang mengalami satu pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang letih lesu, mereka yang secara iman mengalami kelemahan. Ada juga saudara-saudara kami yang saat ini pun tengah sendiri dan tersisih. Ada juga saudara-saudara kami yang menderita deraan akan penderitaan dan hinaan. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan, dan memberikan pemulihan. Bahkan Tuhan memberi kesehatan. Kami pun juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengupayakan agar mereka dapat makan, agar mereka dapat sekolah, agar mereka dapat bekerja. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apa yang mereka perlu. Dan juga anak-anak kami, biarlah mereka pun tetap senantiasa merasakan damai sejahtera Kristus, selalu memiliki ketekunan dan semangat dalam belajar, senantiasa mengarahkan pandangnya pada masa depan. Berkati dan juga lindungi anak-anak kami terlebih dalam pergaulannya dan juga menuju pada kedewasaannya. Kami berdoa juga kiranya setiap gereja Tuhan pakai sebagai tempat di mana Kristus lahir, memberikan tempat Kristus juga yang berkarya. Berkati pelayanan kami, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan biarlah juga damai sejahtera Kristus juga dirasakan oleh bangsa Indonesia di tengah masa-masa pandemi ataupun masa-masa sulit ini. Berkati para pemimpin kami dan juga jauhkan dari bencana. Kami mau damai sejahtera Kristus itu nyata dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, bersama-sama bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang terbuka dan juga di dalam kerendahan hati, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya.
biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Dan sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.